Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Enima Cooking. Kali ini saya mau bikin donat tanpa telur tapi pakai air kelapa. Emang enak? Nah, kalau kalian penasaran gimana cara buatnya dan review hasil akhir donatnya, just tonton video ini dari awal hingga akhir. Pertama-tama kita campur bahan kering yang terdiri dari 250 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan 3 gram ragi instan. Kemudian aduk rata semua bahan kering hingga tercampur rata. Berikutnya ini saya punya air kelapa, saya timbang dengan takaran gram ya, 135 gram dari air kelapa setengah tua. Saya tuang secara bertahap supaya adonan ini tidak kelembekan. Jadi di tahap ini kalian harus benar hati-hati supaya adonan ini tidak kelembekan. Selanjutnya masukkan 30 gram margarin, dan setengah sendok teh garam. Uleni lagi dengan tangan sambil dirasakan apakah adonan ini udah pas konsistensinya. Kalau dia itu agak sedikit keras, kalian bisa menambahkan air kelapa lagi, kemudian diuleni dengan tangan sampai kira-kira udah pas kelembekannya. Setelah itu kita mixer dengan menggunakan mixer speed yang paling rendah selama 15 menit sampai adonan ini kalis elastis. Nah, ciri-ciri adonan yang kalis elastis ini seperti ini teman-teman. Permukaannya mulus, nggak ada gula ataupun ragi yang masih menggerindil. Kemudian membentuk window pane saat dibentangan seperti ini, elastis banget dan nggak gampang sobek. Berarti adonan ini udah cukup kalis, siap untuk kita bagi timbang. Olesi alas kerja dengan sedikit minyak supaya adonan tidak menempel, kemudian rounding besar adonan ini hingga padat dan rapat. Saya akan bagi adonan ini dengan berat 30 gram, atau kalian bisa bikin adonan donat yang lebih kecil 20 atau yang lebih besar 40 gram. Saya timbang per 30 gram. Oke, seperti ini. Lakukan sampai adonan besar ini terbagi. Setelah semua terbagi, saya ambil dari yang pertama kali dibagi, kemudian dikempiskan dulu karena saya rasa ini ada gelembung udara yang terperangkap. Lalu di rounding dengan menggunakan scraper atau menggunakan lantai porcelain boleh. Rounding hingga mulus, padat, kencang dan rapat. Dirapatkan dengan cara dicubit-cubit bawahnya seperti ini. Lakukan sampai semua terbulatkan, kemudian taburi dengan tepung supaya tidak kering saat di proofing. Proofing selama 20 menit untuk proofing yang pertama. Setelah 20 menit, adonan ini udah agak membesar, tapi tidak besar banget. Lalu ambil dari yang pertama kali di rounding, lumuri dengan tepung. Saya menggunakan cetakan diameter 6 cm. Hasil donatnya ini nanti akan gembul teman-teman. Tekan mendatar sampai dia presisi, jadi nggak ada bagian yang tebal atau yang terlalu tipis. Lubangi dengan selongsong benang supaya lubangnya itu tidak terlalu besar sehingga donatnya itu akan mengembang cenderung ke atas, tidak ke samping. Letakkan di atas alas donat yang sudah ditaburi tepung. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya donatnya udah jadi. Kita proofing selama 75 menit. Waktu final proofing ini tidak selalu sama ya.
Tiap tempat, tiap daerah punya waktu proofing sendiri-sendiri. Bisa lebih lama kalau daerahnya dingin atau bisa lebih cepat kalau daerahnya panas. Nah, 75 menit saya udah amati, ini udah siap untuk digoreng. Ciri-ciri donat yang siap digoreng, permukaannya udah kering, gak lengket, mengembang 2 kali lipat, kelihatan montok-montok, kalau digoyang kayak squishy, dan dia itu ringan rasanya ya. Kita goreng di dalam minyak panas di suhu 160 derajat Celcius. Sebaiknya gunakan api kompor sedang cenderung kecil. Goreng hingga kecoklatan, jangan buru-buru dibalik, masih pucat dibalik, karena nanti akan berpotensi membuat whitening-nya itu berlipat saat donat udah dingin. Sampai kecoklatan seperti ini coklatnya bagus, nggak gosong, coklatnya bagus. Angkat kalau udah 2 sisinya itu kecoklatan. Tiriskan di atas kain khusus untuk meniriskan, jadi ini kainnya tuh khusus ya teman-teman, tidak untuk lap. Lalu saya akan beri topping coklat dan kacang seperti ini. Oke teman-teman, menurut penelitian dari Jurnal Penelitian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon, bahwa roti dengan menggunakan air kelapa sebagai pengganti air dapat berperan sebagai pelembut roti teman-teman. Maka dari itu saya menerapkan air kelapa ini dalam donat, karena donat itu masuk ke dalam bangsa roti-rotiannya. Hasil dari donat air kelapa yang dihasilkan itu kalau diangkat ringan, whitening-nya kokoh, minim lipatan, teksturnya empuk, cukup lembut, tapi tidak selembut donat pakai telur ataupun bread improver ya. Agak membal, maksudnya di sini adalah molor saat dibelah atau digigit. Jadi agak susah digigit teman-teman ya. Rasanya kurang enak, kalau bahasa Jawanya tuh sepoh gitu ya. Tidak ada aroma air kelapa sama sekali. Seperti ini kalian bisa lihat ya. Oke, untuk keesokan harinya saya amatin lagi, donatnya udah saya simpen dalam box seperti ini, tertutup rapat. Bentuknya tetap kokoh, keempukannya agak berkurang, udah agak keras, kemudian teksturnya udah kasar dan udah agak kering. Kalau dimakan itu mengenyangkan teman-teman. Nah, seperti itulah hasilnya donat pakai air kelapa, tanpa telur, tanpa bread improver. Ini mengenyangkan sekali teman-teman. Kalau kalian pengen coba di rumah, silakan, boleh. Selamat mencoba di rumah eksperimen ini, donat tanpa telur. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.